Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azzi Wahyuda dari kelas 6A Prodi Pendidikan Agama Islam dengan NIM 22232100007 dengan mata kuliah Tafis 2 dan dosen pengampu Dr. Dekor Yuputra MPD. Saya di sini akan menyetorkan atau menyampaikan hafalan saya mengenai surat Al-Lail, yang mana di surat Al-Lail ini itu dibacakan dari segi ayat, arti dan juga tafsirnya serta pesan moral yang ada. Baik, saya di sini akan mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal unsa inna sya'yakum lasyatta fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kazzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda inna alaina lal huda wa inna lanal akhirata wal ula fa anzartukum naran talazza la yaslaha illa al ashqa alladhi kazzaba wa tawalla wa sayujannabuhal atqa alladhi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa batigha'a wajhi rabbihil a'la wa lasawfa yarda, yang artinya demi malam apabila menutupi cahaya siang. Ini di ayat pertama. Di ayat kedua, dan siang apabila terang benderang. Dan di ayat ketiga, dan penciptaan laki-laki dan juga perempuan. Ayat keempat, sesungguhnya usaha kamu memang berbeda-beda. Di ayat kelima, adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa. Di ayat keenam, dan membenarkan adanya pahala yang terbaik yaitu surga. Di ayat ketujuh, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Di ayat ke-8, dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup. Di ayat ke-9, serta mendustakan pahala terbaik. Di ayat ke-10, maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang sukar. Di ayat 11, dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila ia telah binasa. Di ayat 12, sesungguhnya kewajiban kamilah memberi petunjuk. Dan di ayat 13, dan sesungguhnya kepunyaan kamilah akhirat dan juga dunia. Di ayat 14, maka kami memperingatkan kamu dengan neraka yang menyala-nyala. Di ayat 15, tidak ada yang masuk ke dalamnya kecuali orang yang paling celaka. Dan di ayat ke-16, yang mendustakan kebenaran dan berpaling dari iman. Di ayat 17, dan kelak akan dijauhkan orang yang paling takwa dari neraka itu. Di ayat ke-18, yang menafkahkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkannya. Dan di ayat 19, padahal tidak ada seorang pun memberikan suatu nikmat padanya yang harus dibalasnya. Di ayat 20, tetapi dia memberikan itu semata-mata karena mencari keridhaan Tuhannya yang maha tinggi. Dan di ayat 21, dan kelak dia benar-benar mendapatkan kepuasan. Shadaqallahul azim. Yang mana tafsirnya yaitu di ayat 1-4, ini tafsirnya dikutip dari Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Allah bersumpah dengan malam ketika menutupi cahaya siang, siang ketika terang benderang, dan penciptaan laki-laki dan juga perempuan. Sumpah ini menegaskan bahwa usaha manusia memang berbeda-beda. Dan tafsir di ayat 5-11 ini menjelaskan
Allah menjelaskan bahwa bagi orang yang memberikan hartanya di jalan kebaikan dan bertakwa, serta membenarkan adanya pahala terbaik, akan diberikan kemudahan jalan menuju kebahagiaan. Sebaliknya, bagi orang yang bakhil dan mendustakan kebenaran, akan diberi jalan yang sulit. Harta yang dimiliki tidak akan bermanfaat baginya di akhirat. Ayat 12-16, Allah mengingatkan bahwa Ia telah menunjuki manusia jalan yang benar dan salah. Ia juga memperingatkan tentang adanya neraka yang menyala-nyala bagi yang mendustakan kebenaran dan berpaling dari iman. Dan tafsir ayat 17-21, Allah menjelaskan bahwa orang yang takwa dan berderma tidak melakukan infak untuk balasan, melainkan untuk mencari ridha Allah yang maha tinggi, dan kelak ia akan mendapat kesenangan yang sempurna di akhirat. Jadi pesan moralnya di sini, surah ini mengajarkan pentingnya bertakwa, berinfak, dan mencari ridha Allah dalam segala perbuatan yang ada di muka bumi ini. Orang yang bertakwa dan berinfak karena mencari ridha Allah akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Sedangkan orang yang bakhil dan mendustakan kebenaran akan menerima balasan yang buruk. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.